normalnya seorang adiktif itu kan ya gue bangun tidur ada barang gue pakai, ya kan, gue menghayal, gue berfantasi gitu kan, ya akhirnya kalau lapar makan kadang-kadang nggak lapar juga kan. Mendingan make. Hai, halo apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Betul. Ya, hari ini gue bareng Bro Sakti. Iya. Kita akan cerita tentang new normal recovery adiktif. Oke. Iya, new normal recovery adiktif gitu. Jadi ini ya untuk seseorang recovery dari adiktif itu kan nggak gampang, Bro. Betul, ya. Betul banget. Bro Sakti sendiri sebenarnya kan juga pernah merasakan itu kan gitu kan. Iya. Normalnya seorang adiktif itu kan ya gue bangun tidur ada barang gue pakai, ya kan, gue menghayal, gue berfantasi gitu kan. Ya akhirnya kalau lapar makan kadang-kadang nggak lapar juga kan. Mendingan make. Nah, waktu lu masih pakai lu kurus gak sih, Bro? Kurus banget. Jauh dari sekarang ini ya harusnya recovery tidak hanya berhenti, tapi memang harus menjaga kesehatan juga. Cuman saat ini masih banyak inilah orang katakan kalau di bahasa program itu procrastinate. Atau suka menunda-nunda gitu, bahwa harus jaga kesehatan, tapi saya berpikir bahwa aduh udahlah, toh juga ini udah asik lah doyan makan gitu. Daripada gue makan mending gue makan. Benar. Daripada gue makan pembenaran lagi. Gue makan. Boleh cerita, Bro, waktu lu recovery gitu, lu mencari siapa sih sebenarnya? Oke. Apakah nyari tempat-tempat rehab atau lu nyari ketika lu mau recovery itu kan nggak mudah kan gitu. Betul banget, benar. Boleh ceritain? Iya. Ya ini karena ya kita udah dalam situasi kondisi ini ya, lagi kena pandemik ya. Terus ada sekarang kita menghadapi ini ke depan new normal, dan sekarang juga jadi bayangkan new normal terus lagi juga recovery. Jadi gimana tuh ya gue harus jalanin. Sebenarnya sih jadi kepikiran juga, iya ya. Kalau setahu gue kan cuma pakai masker, terus udah itu pakai sanitizer, oke lah fine gitu. Tetapi gue yakin ini juga akan berpengaruh bagaimana dengan pemulihan gue sendiri di dalam new normal ini. Ya kalau tadi nyambung ke pertanyaannya sih, apa yang gue cari atau bagaimana caranya sampai gue bisa pulih. Kalau jujur sih dari pengalaman gue malah tidak mencari lagi. Malah nggak nyari. Gue kebetulan pada saat itu gue masih di Bali pada saat itu ya, dan gue baru selesai masa hukuman, ambil jurusan ekstrim bebas. Apalagi tuh mata kuliah ekstrim bebas. Iya. Gue 3 tahun di dalam dan begitu bebas. Selama gue di dalam itu, gue sering ketemu ada satu komunitas orang-orang asing yang datang masuk ke dalam dan memperkenalkan bahwa ada sebuah metode yang bisa membantu orang-orang seperti gue. Dan itu awalnya ya gue cuman cengengesan ya, mana ada sih pecandu bisa dibantu kan gitu, nggak mungkin lah, apalagi bisa clean gitu. Ternyata begitu gue bebas, orang yang sering datang itu ngejemput gue, men. Oh, ngejemput lo? Ngejemput, dan akhirnya dia ngundang gue untuk stay di villanya dia. Dan di situ gue banyak banget belajar. Gue diajak ke pertemuan, dan akhirnya gue kenal beberapa teman-teman Indonesia juga yang jalanin pemulihan ya, sama-sama gitu. Ada hal yang menarik yang kali ini gue temuin ya gitu, bahwa banyak sekali cerita-cerita di Indonesia teman-teman yang masih menderita dengan kecanduan itu sangat susah menempuh untuk menggapai namanya pemulihan. Ya, betul. Karena adapun yang tersedia di Indonesia pada saat
yang dulu baik pun yang sekarang, yaitu ya orang takut dengan kata rehabilitasi ya. Karena konotasinya udah mengerikan. Betul. Mengerikan karena kan gambaran terdahulunya kan rehab kan, wah lu udah kayak orang disiksa lu, kayak orang lu nggak dimanusiain lo gitu kan. Bener banget, bener. Jadi pada saat itu gue kenal satu komunitas di mana komunitas itu dia melakukan pertemuan rutin setiap hari, bahkan sehari itu kadang 2 kali, jam 9 pagi dan jam 7 malam. Komunitas itu yang gue sebut sampai sekarang itu adalah program 12 langkah. Mungkin ada teman-teman yang udah tahu, saya tidak mau membawa karena takut akan melanggar tradisi ya. Tapi komunitas itu ada di Indonesia dan gue bersyukur bisa kenal itu. Makanya gue bekerja di rehabilitasi sekarang pun ini. Gue pengen menyampaikan bahwa kalian masih punya harapan, kalian punya tempat untuk bisa mendapatkan hidup kembali gitu, dan dengan cara bisa ikut atau join di program-program itu, dan itu gratis sih. Gratis sebenarnya ya? Gratis, cuman sekali lagi konsekuensinya itu juga ada pastinya. Iya, pasti ada. Jadi terkadang banyak sekali praktisi ya seperti saya. Kadang mereka mempromosikan adalah tempatnya saja, bahwa kamu datang dong ke tempat enak loh, iya tempat gua enak gitu. Tapi kalau gua harus memberikan info layanan selengkap-lengkapnya. Mulai dari yang gratis. Ya, betul. Kemudian yang middle. Kemudian yang eksklusif. Kebetulan sekarang tuh di Indonesia pun kita sudah ada semua itu, dan semua ada konsekuensi. Dari yang gratis, ya itu tadi, datang ke pertemuan seperti yang gue ikutin dulu. Itu gratis. Cuman ya itulah, bagi pendatang baru itu hal yang tidak mudah. Karena ketemu dengan orang baru, terus ini apaan sih gitu kan. Dan karena kebanyakan kan kalau adiktif tuh takut akan hal-hal sosial. Betul. Takut akan hal-hal sosial gitu, ketemu orang baru. Karena kan kebanyakan fantasi doang di mereka. Bener. Pas saat mereka, gue mau kaya nih, gue mau apa gitu kan. Nah, tapi ketika dikembalikan ke real life gitu ya, kehidupan sebenarnya lu malah kok orang ngeliatin gue mulu ya. Jadi kayak parnoan gitu kan. Nah, itu komunitas itu kan berarti kan sering ngumpul gitu ya. Iya. Sering ngumpul gitu. Kalau pertemuan itu sih di Jakarta itu dalam seminggu ada 4 kali. Seminggu ada 4 kali. Ada hari Rabu, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Durasinya cuma sejam dari setiap pertemuan. Sudah itu mereka kembali lagi ke rutinitasnya, ada yang bekerja ya, dan ada yang baru. Cuman gue jujur gue orang paling beruntung ya. Gue ada di fase dimana pemulihan itu kayaknya mustahil. Wah, sampai susah untuk berhenti itu, waduh susah banget. Sempat ada di mindset tuh begitu ya? Ada, karena gue udah berusaha berulang-ulang tuh untuk berhenti, dan ternyata susahnya minta ampun. Kemudian gue kenal satu program di mana program itu tidak mengurusi tentang, karena gini, gue dulu waktu jadi seorang pecandu, gue suka banget tuh, kenapa gue jadi pemakai atau kenapa gue jadi pecandu, karena salah ini. Gue bisa salahkan semuanya. That's why gue jadi pecandu. Tapi di program ini malah mengajarkan ke gue, tidak ada yang salah dengan orang-orang, tidak ada yang salah dengan tempat, tidak ada salah dengan hal atau sesuatu. Intinya sih sebenarnya gue pengen make. Dan itu trik yang paling sadis, menipu diri gue selama bertahun-tahun. Karena alasan gue dulu make ya maaf ya kepada orang tua saya yang udah gak ada, gue selalu ngeblaming ke dia. Karena mereka break up, gue kesel, gue make. Ada lagi, ya maaf, gue kadang juga kecewa dengan Tuhan gue yang ciptain. Kenapa sih lu ciptain gue dengan kondisi kayak gini jadi pecandu gitu? Kayaknya lu gak adil gitu. Padahal ya semua itu kembali ke diri saya. Sampai ada di fase lu nyalain Tuhan malah. Ada men.
Gua itu ya. waduh, gua parah men. Bahkan gua saking parahnya tuh, gua ingat teman-teman gua tuh lagi ngumpul, gua malah tawarin dia, bro, lu mau masuk agama gua nggak? Dia nanya lagi, agama lu apa? Tuhannya siapa? Gua bilang Tuhannya gua. Enak kok agamanya, bebas pokoknya. Kacau men, kacau. Karena itu apa? Sampai di situnya gue mengalami kekecewaan pada saat itu, yang akhirnya gue sadarin itu hanya bagian dari bagaimana denial atau penyangkalan gue, karena gue nggak mau disalahkan men, gue nggak mau bahwa ini gue jadi pecandu karena diri gue sendiri, no, ini karena ini semua salah, dan pokoknya di mata lu semua salah iya benar. Yang anehnya lagi tuh orang-orang tetangga gue pada ngomong, Sak, kamu tuh kayak orang gila. Yang gila siapa? Lu kali. Gue gitu. Iya. Gue baru bisa sadar nih setelah gue clean 2 tahun. Oh iya. Tiba-tiba gue teringat di Bali, gue itu udah nggak punya tempat tinggal men. Oh sampai los. Iya, gue tidur di pohon. Ada di Pantai Kuta depan Alam Kulkul itu pohon. Itu gue tidur di situ. Sendal satu warna merah, satu warna biru. Dan bangun gue cuma ambil air pantai, cuci mata gini dan kembali tersenyum. Menjalani hari ini, ayo apa nih? Anak pantai. Betul. Dan gue bilang itu nggak masalah. Gue nggak ada problem di situ. Udah nggak punya tempat tinggal, nggak punya apa-apa. Dan gue merasa bahwa gue nggak ada masalah pada saat itu. Nah itulah yang gue anggap bahwa wow men, akibat dari penggunaan gue banyak sekali faktor yang dirusak. Yes. Ketika gue pulih di 1 tahun pertama, itu gue bisa rasain kehidupan sangat susah karena gue harus rutinitas gue dulu bangun pagi cari drugs, dan sekarang gue nggak lagi cari drugs. Gue cari apa gitu? Cari apaan gitu? Mau cari kerja, gue nggak pernah punya pengalaman bekerja kan. Dan akhirnya berpikir bahwa siapa sih yang menerima gue? Bener gak sih? Bener banget. Dimana gue pernah juga alamin, gue stres dengan galon aqua. What the hell? Stres men. Dibeli ternyata tuh air. Dulu waktu gue mabuk gue nggak pernah tahu. Minum aja punyanya orang, bro minta air ya minum. Tinggal tarik. Iya. Haus dikit tinggal mampir ke warung warteg, bu minta air putihnya bu, minta. Giliran gue udah tinggal sendiri, aqua habis, bingung dah gue. Mau nyarinya. Mau minta di mana kan? Gue datang ke warung mbak minta airnya 1 galon gitu. Kan nggak, pasti dia bilang beli pak. Asik. Dan orang pasti bilang gini, lu kebangetan minta segalon, lu minta segelas gitu. itu sampai parahnya gitu men. Dan ya akhirnya gue coba untuk menjalani satu proses. Dan sebenarnya kan kalau waktu saat dimana para pengguna ini atau adiktif ini normalnya kan adalah pakai, makan, nggak pikirin sesuatu, banyak khayal dan akhirnya mereka nggak bisa real life gitu. Di kehidupan keasliannya malah bingung mau ngapain. Bener. Yang tadinya lu berpikir bahwa ya kayak tadi lu bilang minum guci tinggal minta aja ke warteg pasti dikasih gitu kan. Akhirnya ketika jalan prosesnya udah berbeda nih, prosesnya udah beda, apa yang lu lakuin? Oke. Jadi kecanduan gue banyak banget belajar men. Gue dikenalin dengan apa yang dikatakan dengan adiksi itu. Ada 3 hal di dalam yang gue pelajarin tentang adiksi. Yang gue tadinya nih melihat adiksi itu adalah make, atau adiksi adalah orang yang kecanduan. Atau penyakit kronis yang mematikan. Itu ternyata bukan inti dari permasalahan gue. Intinya itu ada 3 hal, yaitu obsesi, kompulsif, sama impulsif. Nah 3 ini men yang lengket di bagaimana di perilaku gue sehari-hari dalam kehidupan. Karena ya tadi yang gue bilang, bagaimana gue bangun pagi. Kalau dulu kan mikirin bangun pagi gimana nih untuk bokul. Dan
di saat clean di saat clean gue bangun pagi gue malah bingung gue ngapain nih ya, dan itu akhirnya jadi bahan pemikiran terus. Gue ngapain, aduh begini salah, begini nanti takut ketemu teman make lagi. Jadi akhirnya gue nggak produktif. Gue stay at home, kayak zaman sekarang nih stay at home. Kalau dulu men stay at home gue udah belajar stay at home karena takut aja ketemu bandar, takut mabok lagi gitu kan. Apalagi ngeliat polisi di Parno. Mana iya. Polisi balik. Padahal mah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Wah iya. Jadi emang paranoidnya terlalu tinggi ya, terlalu high di situ ya. Bener banget. Akhirnya dari 3 hal itu gue dikenalin lagi untuk memulai hidup baru gue harus bisa menerapkan dalam kehidupan gue sehari-hari itu ada 3 hal. What? Yaitu how. Honesty, open mind, and willingness. Atau kata-kata yang bahasa Indonesia itu adalah gue harus jujur, bukan jujur sama orang tua, pacar, istri, saudara, tapi gue bagaimana gue bisa jujur dengan diri gue sendiri. Okay. Berarti damai dulu sama diri dulu. Iya benar. Damai sama diri ya. Gue berdamai ya bahwa ya gue udah nggak bisa lagi make, gue nggak bisa, gue punya penyakit yang namanya obsesi, dan sebisa mungkin gue untuk bisa gimana supaya dia tuh nggak keluar dan mengambil alih hidup gue. Kemudian ada kompulsif, impulsif, gimana gue harus hadapin itu dengan 3 hal tadi. Dari how itu honesty, open mind, dan willingness. Gue harus belajar untuk open mind gitu, maksudnya terima bahwa ada hal-hal dalam kehidupan gue yang sebenarnya tidak bekerja lagi ya, atau apa ya, orang bilang ini cara lu nih udah nggak bisa lu pakai untuk jalanin hidup gitu loh, tapi lu masih aja terus maksain make gitu. Ya gue harus coba untuk mengatakan caranya gimana sih, dan what I can do it. Ya apa yang harus bisa, apa yang gue harus lakukan gitu. Nah yang ketiga lagi, ya gue bersedia untuk melakukan apapun itu yang disarankan dari mentor atau sponsor gue. Nah disitulah gue banyak mengalami proses-proses yang sebenarnya mungkin orang bilang receh banget, atau ya ampun ini mah anak kecil juga belajar kali, kok lu harus belajar lagi sekarang gitu. Karena benar men, ketika gue berhenti, perilaku gue tuh lebih mirip seperti anak-anak kecil. Makanya gue sering dibilang, kok lu childish banget sih, gitu. Gampang ngambek gitu. Bener. Kalau katanya sekarang baperan. Nah, banget tuh. Dan dari kondisi itu gue harus belajar lagi bagaimana untuk bisa menerima hal-hal yang gue tidak suka. Bagaimana gue harus bisa berjalan berdampingan dengan orang-orang yang ya kadang masih buka kaca jendela mobil lagi jalan terus buang sampah gitu. Gitu. Itu waduh, menurut gue the stupid thing manusia lakukan yang paling bodoh itu gitu. Buang sampah di mobil lagi jalan, buang sampah cepat. Jalanan ya? Di jalanan gitu. Buang sembarangan. Bener. Itu waduh, gue bilang kok ada gitu, dan gue bisa seketika juga bereaksi dan akhirnya mengakibatkan saya menyakiti orang atau orang juga sakitin saya. Dan gue mulai pelan-pelan, dan gue pelan-pelan ngerasa bahwa gue harus menjalankan peran gue sebagai manusia gitu. Karena hampir sebagian hidup gue tuh yang ngejalanin sih gue gitu, bahwa gue harus gini, gue nih. Ya mungkin kalau orang normal tuh bisa buat rencana dan mereka komitmen untuk jalani. Nah kalau gue nih bikin rencana, gambaran, halusinasi gitu. Kacau banget kan. Kadang nggak tahu kapan gue kerjain, kapan gue bilang udah. Ya. Dari itulah akhirnya gue dibantu untuk nggak usah pikir terlalu jauh. Tugas saya ternyata di awal-awal pemulihan itu, gue cuma difokuskan untuk berpikir hanya untuk hari ini. Biar nggak berat ya? Iya, dari bangun pagi
gue jalanin aktivitas gue sampai gue tidur. Jadi pagi biasa tuh gue bangun, oke, hari ini gue mau ke kantor, mudah-mudahan ke kantor gue bisa selamat, gue ketemu teman-teman, bisa tukar pikiran gitu. Apapun lagi yang bisa gue bantu, udah itu pulang pelan-pelan, hati-hati berkendara pulang. Dan gue bilang, the best, inilah hari gue. Yes. Nggak ada mabok, nggak ada harus manipulasi orang, tidak perlu ada, tidak merugikan orang lain. tidak merugikan orang lain. Dan hal itulah yang terus gue ulang setiap harinya. Terkadang gue lupa, karena gue manusia. Yes. Tapi akibat dari gue coba menerapkan langkah-langkah yang gue pelajarin itu, ya gue bisa punya kehidupan seperti sekarang. Nah, kalau pengguna itu, ya, pengguna kan dia, kebanyakan si pengguna ini kan dari segi ekonomi nggak ada, betul, nggak bekerja, gitu yes. kan. Terus istilahnya kayak cuman lu nongkrong-nongkrong doang. Barang kan harus beli, bro. Betul. Dari mana gitu? Ya itulah kita bilang kita nih tukang sulap. Gue sampai berpikir gitu, pengguna ini kan barangnya itu kan beli, cuman dia nggak punya gimana caranya ya? Pokoknya kalau zaman dulu saya gitu. pakai tuh sehari itu saya harus dapetin uang 300. Oke. Zaman segitu ya. Berarti fokusnya lu nyari uang hanya untuk beli barang. Iya. Dan carinya bagaimana dulu? Nyolong, jambret. Oh, yang kriminal. Akhirnya melakukan kriminal. Karena ngamen pun kayak maksa, iya, dan segala macam. Karena sudah habis di rumah tuh apa ya, semua sofa dijual, apa kursi lah, meja makan semua, sampai wastafel gua angkat, gua jual. Yang paling terakhir tuh terali besi jendela, itu gua copotin semua. Panggil orang tukang Madura, timbang. Besinya ditimbang. Dia bilang, wah ini dikit pak, ini kalau nambah gini lagi bisa dapat 100.000. Nyari lagi. Pagar gue yang didorong gini kan, gue suruh bongkar, nggak usah pakai pagar. Ambil itu, wah dapat pak, dapat, beli lagi. Dari situlah saya akhirnya banyak belajar mengenali penyakit-penyakit gue dan apa yang harus gue jalanin di kehidupan yang baru gue. Apa yang lu pikirin ketika untuk berhenti itu kan nggak mudah. Betul. Banyak orang adiktif yang akhirnya nggak mau berhenti. Yes. Karena dia bingung. Ya. Gimana cara berhentinya. Betul. Nah, apa yang lu pikirin saat itu dan apa niat lu ketika lu memutuskan untuk gue capek sama semua ini? Ya pastinya sih pada saat itu kalau ditanya capek, tapi memang penyakit gue nih ya make itu enak sih. Jadi itu faktor yang paling berat kan untuk orang-orang seperti gua untuk memutuskan untuk berhenti. Jadi mindsetnya masih make enak. Iya, make itu enak. Bayangin saya udah tidur nggak punya apa-apa, tidur di pohon saya masih bilang I'm okay. I'm okay. Yeah, I'm happy man. Yeah. Padahal itu udah sakit jiwa, itu kan udah, waduh. Saya nggak sangka tuh lu bisa tidur di pohon gitu lah. Dan ya ada hal-hal yang gue lakukan dalam diri gue yang ya akhirnya gue ada di satu titik gue udah capek, enough lah, cukup lah gitu. Apa yang pertama kali lu lakuin ketika lu udah gue memutuskan untuk gue capek nih? Apa sih yang lu? Ya waktu keluar dari penjara itu gue capek banget itu, gitu. Di dalam pun kan ada bro. Make tiap hari kita di dalam, gimana? Dijagain sama sipir lagi kan, takutnya di mana gitu. Make bebas di dalam, transaksi jual beli. Dari luar masuk ke dalam, dari dalam keluar kan, waduh. Dan ya gue akhirnya ada di satu titik yang apa ya, ya itu dia orang bule yang ngajak saya ke pertemuan. Dari situ akhirnya gue nggak punya pilihan lain dan gue mulai yakin bahwa orang-orang yang ada di ruangan itu semuanya clean dan ya gue minta tolong untuk bagaimana biar gue juga bisa jalanin pemulihan gue. You are help me ya. Yes. Bantu gue gitu ya. Benar. Jadi untuk bersih, untuk clean, untuk pemulihan, ya, recovery dari adiktif itu sebenarnya dari diri sendiri ya. Kalau saya bilang sih itu klasik ya. Klasik ya. Cerita lama yang lu kalau mau berhenti ya harus kesadaran diri lu sendiri.
Enggak juga sih. Tapi menurut gua orang pada saat adiktif nggak punya kesadaran untuk berhenti. Bener, pengennya gaspol mulu kan. Apa aja di mabok. Tetap harus lu berpindah lingkungan yang membantu lu. Bener. Ya kan? Gua ada di satu titik di mana gua nggak mau berhenti dan akhirnya gua berpikir sepertinya mungkin sudah ada gua mewakili kata-kata penyangkalan kan. Dan akhirnya gue memutuskan, ya deh gue pengen coba ngobrol. Ketika gue ngobrol dengan sesama mantan pecandu, itu automatically connect. Ya pasti. Iya deh, gue langsung ngerasa, kok dia ceritain dirinya tuh seolah-olah kayak cerita gue gitu. Kok dia dari mana bisa tahu gitu. Padahal patternnya sama. Bener, itulah yang kita sebut dengan nilai terapeutik seorang pecandu membantu pecandu lainnya sudah tidak ada lagi bandingnya. So jadi yang bisa menyadarin gue itu ya bagaimana teman-teman meluangkan waktu ngebantu pemulihan gue. Tetap dibantu sama orang lain. Iya, itu pun bantuannya bukan dalam bentuk uang. Ya paling diajak makan siang. Lu udah makan siang? Belum bro. Yuk makan. Cuman merubah aktivitas lu ya bro? Iya. Sudah habis makan gitu, kita meeting yuk sebentar. Ada di daerah Seminyak. Oke. Ya coba dengar yang sebenarnya itu bete banget dalam ruangan itu. Aduh apaan sih itu. Dan akhirnya gue mulai sadar bahwa oh ternyata hidup ini tidak semengerikan yang gue bayangin. Ya karena gue sering dihadapkan dengan apa? Kenyataan bahwa ya gue jadi seorang pecandu dan kalau gue mau merubah ya gue ikutin saran yang ada sih. Berarti untuk bisa clean, untuk bisa bersih gitu ya. Ada 3 tadi apa? Honesty, open mind, and willingness. Jadi so teman-teman, buat teman-teman yang masih menjadi pengguna tapi ingin mempunyai keinginan, udah capek, udah bosen sama rasa pusing. Iya. Lu makanya pasti pusing gitu. Udah capek sama rasa pusing dan lu mau bersih, lu mau sehat, lu mau bukan hanya sekedar sehat fisik tapi sehat secara mentality. Betul. Ya. Lu bisa ikutin caranya Bro Sakti dengan how? Honesty, open mind, and sama willingness. Cuman saran sih buat teman-teman yang nonton video ini, mungkin sebaiknya kalian cari ini dulu deh teman-teman recovery atau coba cari browsing mengenai pemulihan atau bisa membuka ada link na.org www.na.org ya, itu pasti kebuka kok linknya. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Benar, jadi itu bisa langsung ngecek kan mau cari teman-teman pertemuan. tinggal klik aja di situ untuk pertemuan para recovery ya. Iya betul. Recovery dari adiksi, atau kalaupun memang mau untuk lebih healthy-nya, teman-teman bisa ke Behave Clinic. Iya, benar. Karena di Behave Clinic juga bukan hanya sekedar tempat rehabilitasi, tapi banyak cara yang dilakuin di sini gitu ya. Sampai kita ada rawat inapnya juga ya. Betul, ada rawat inap dan juga, rawat jalan ya. Ada rawat jalannya juga, ada hipnoterapinya juga, betul, ada banget. Psikologisnya juga. Pokoknya rame dah sih. Rame dah pokoknya. Pokoknya rame deh. Jadi teman-teman semua, ya. Bersih harus ada yang membantuin. Betul. Dan teman-teman harus cari orang yang membantu. Exactly. Exactly. Saran sih sebaiknya mantan pecandu juga yang pastinya dia udah nggak make. Jangan cari bantuan dengan pecandu yang masih aktif. Karena yang cuman bisa memahami orang seperti kita yang kecanduan adalah sesama pecandu. Keluarga ataupun siapapun dia, itu akan sulit memahami orang seperti kita. Ya. Atau dengan cara lain ya, dengan cara healthy klinis ya. Iya, betul. Healthy klinis dan psikologisnya. Oke. See you in the next episode. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bye-bye. Terima kasih.